Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Apa itu mubtada? Adalah isim yang dibaca rafa yang sepi dari amil lafzi Yang terletak di awal kalimat. Khobar adalah isim yang dibaca rafa dari mubtada. mubtada ada berapa? Ada dua. Apa saja? Dohir mudmar. Khobar ada berapa? Ada dua. Apa saja? Mufrad dan ghairu mufrad. Yang ghairu mufrad apa saja? Ada jar majrur, dzaraf, dzaraf, Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi. Thumma susan ila Syekh Munsani Dahlan. Abi Abdillah Muhammad Thumma susan ila Bismillah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Babul mubtada'i wal khabari. Bab ini menjelaskan tentang pasutri antara mubtada dan khabar. Ini bagaikan suami istri. Mubtada khabar ini bagaikan suami istri. Mubtada tidak akan hidup tanpa khabar, begitu pula khabar tidak akan hidup tanpa mubtada. Sama seperti fi'il dan fa'il. Fa'il tidak bisa hidup tanpa fa'il, fa'il tidak bisa sendirian tanpa fi'il. Ini pasangan yang tak terpisahkan. Al-mubtada'u adapun mubtada' huwal ismu adalah isim al-marfu'u yang dibaca rafa, al-ari yang sepi, anil awamili dari beberapa amil, al-lafdhiyati yang lafzi, amil lafzi. Yakni bermaksud siapa ke musannif annal mubtada'a kepada sesungguhnya adapun mubtada' huwal ismu adalah isim al-marfu'u yang dibaca rafa, al-ari yang sepi, ail mujarradu artinya sepi anil awamili dari amil-amil al-lafdhiyati yang bangsa lafal. Jadi mubtada adalah yang seperti kalian jelaskan tadi itu, isim yang dibaca rafa yang sepi dari amil lafzi. Faraja oleh karena itu keluar bil ismi dengan kata-kata isim, al fi'lu apa fi'il wal harfu dan huruf, bi'tibari maknahuma dengan memandang makna keduanya fi'il dan huruf. Fakullun minhuma la yaka'u mubtada'an. Fakullun adapun tiap-tiap minhuma dari keduanya mubtada fi'il dan huruf, la yaka'u ialah tidak bisa terjadi apa kullun mubtada'an akan mubtada. Jadi fi'il dan huruf itu tidak bisa menjadi mubtada. Wa kharaja bil marfu'i, keluar dari kata-kata marfu, di atas itu kan huwal ismu al marfu. Keluar dari kata-kata al marfu, apa itu al mansubu wal majruru? Al mansubu apa isim yang dibaca nasab, wal majruru dan isim yang dibaca jar. Bighairi harfin zaidin tanpa adanya huruf tambahan. Fakullun minhuma la yaka'u mubtada'an. Adapun tiap-tiap dari mansub dan majrur, la yaka'u ialah tidak bisa terjadi apa kullun mubtada'an akan mubtada. Jadi yang namanya mubtada ia tidak nasab, tidak jar, tapi rafa. Wa kharaja bi qawlihi al-ari anal awamil lafziyati, dan keluar dari redaksi ke musannif al-ari anil awamil lafziyati, apa itu ma apa sesuatu iktarona yang bersamaan bihi dengan ma amilun lafziyun apa amil lafzi, kal fa'ili wa naibil fa'ili seperti fa'il dan naibul fa'il. Fala yusamma sehingga tidak bisa dinamai kullun apa tiap-tiap minhuma dari fa'il dan naibul fa'il mubtada'an kepada mubtada. Jadi
dikecualikan dari redaksi al-ari anil awamil lafdhiyati, sepi dari amil-amil lafzi, adalah kalimat yang bersamaan dengan amil lafzi. Contohnya kalimat yang bersamaan dengan amil lafzi seperti fa'il dan naibul fa'il, yang mana fa'il dan naibul fa'il itu ada amilnya yaitu fi'il. Sehingga fa'il dan naibul fa'il itu tidak bisa menjadi mubtada. Wal khabaru, sekarang khabar. Apa itu khabar? Wal khabaru huwa lismul marfu'u al musnadu ilaih. Wal khabaru, adapun khabar, huwa lismu adalah isim al marfu'u yang dibaca rafa, al musnadu ilaih yang dimusnadkan ilaihi kepada mubtada. Yakni bermaksud siapa ke musannif, annal khabara, kepada sesungguhnya adapun khabar, huwa lismu adalah isim al marfu' yang dibaca rafa, al musnadu yang disandarkan ilal mubtada'i kepada mubtada. Contohnya nahu qaulika, seumpama kamu berkata Zaidun qaimun, adapun Zaidun, adapun Zaid, qaimun adalah orang yang berdiri. Redaksi Zaidun ini menjadi mubtada. Kenapa? Karena isim ma'rifat berada di awal kalimat. Jadi tidak ada amil lafzi yang memerintah sebelumnya. Qaimun ini adalah isim yang dibaca rafa juga, dan itu disandarkan kepada mubtada. Yaitu di sini disandarkan kepada Zaidun. Qaimun rafa, rafanya dengan dhamma. Kenapa dibaca rafa? Khabar. Hadza tamtsilun lil mubtada'i wal khabari al mufradaini. Hadza, adapun ini Zaidun qaimun, tamtsilun adalah percontohan, lil mubtada'i wal khabari, bagi mubtada dan khabar, al mufradaini yang mufrad keduanya. Zaidun, adapun Zaidun ismun adalah isim al marfu'un yang dibaca rafa, mujarradun yang sepi, anil awamil lafdhiyati, dari amil-amil lafzi. Fahuwa, adapun lafal Zaidun, mubtadaun adalah mubtada. Wa rafi'uhu, adapun yang merofakkan Zaidun, al ibtida'u adalah permulaan itu. Kalau ditanya apa yang merofakkan, ya sebab dia jadi permulaan, itu yang merofakkan. Wahuwa, apa sih itu? Amil ibtida, yaitu yang disebut dengan amilun maknawiyun la lafdiyun. Amilun maknawiyun ialah amil maknawi, la lafdiyun bukan lafdi. Amil maknawi ini ada juga tapi tidak kelihatan. Kalau lafdi itu tampak, amilnya itu yang mengamalkan, itu yang bertugas, itu jelas tampak. Tapi kalau maknawi ini tidak tampak, sembunyi, tak tengale. Jadi kalau ditanya Zaidun, mana amilnya? Amilnya tidak kelihatan. Karena kan di depan sudah dijelaskan bahwa yang disebut dengan i'rab. I'rab itu kan harus ada yang memerintah. Yang memerintah itu namanya amil, yang memerintah. Kalau amil lafzi itu berarti selain mubtada. Kalau mubtada itu yang memerintah namanya amil maknawi. Secara maknanya saja berarti amilnya di sini adalah tidak kelihatan. Apa bahasanya kalau tidak kelihatan? Abstrak ya? Iya, abstrak kan tak kelihatan. Iya, berarti amilnya di sini abstrak, tidak konkret. Kalau lafzi itu konkret. Wa qaimun, adapun lafal qaimun ismun adalah isim marfu'un yang dibaca rafa, musnadun yang disandarkan ilal mubtada'i kepada mubtada. Wa adapun qaimun khabarun adalah khabar anhu dari mubtada atau anhu dari Zaidun. Marfu'un ialah dibaca rafa. Wa rafi'uhu, adapun yang merofakkan lafal qaimun, al mubtada'u adalah mubtada'itnya itu. Jadi kalau teman-teman menjelaskan, sebutkan isim-isim yang dibaca rafa,
fa'il, naibul fa'il, mubtada, khobar. Jangan cukup ke khobar, tapi khobarnya mubtada. Itu. Kok harus seperti itu saat iya? Karena kalau khobarnya kana itu bukan rofa, tapi nasab. Dia harus jelas. Makanya di sini itu kan ada redaksinya. Di depan itu kan ya. Mubtadaun wa khabaruhu. Itu kan redaksinya. Bukan mubtadaun wal khabaru. Enggak, tapi mubtadaun wal wa khabaruhu. Itu redaksinya. Kalau enggak percaya silakan dicek lagi di depan. Itu. Wal mubtada'u wa khabaruhu. Itu. Musannif tidak mengatakan wal mubtada'u wal khabaru. Itu ada maksudnya. Kenapa musannif tidak menyebutkan wal mubtada'u wal khabaru? Tujuannya adalah itu. Karena khabar itu tidak semuanya khabar rofa. Ada juga khabar yang dibaca nasab. Sehingga penting redaksinya mengatakan khabarnya mubtada. Itu. Kalau khabarnya mubtada itu sudah pasti rofa. Paham ya? Wa zaidani qaimuna, wa zaidani adapun dua zaid qaimuna ialah berdiri zaidani. Wa hadha mithalun lil mubtada'i wal khabari al musannayaini. Wa hadha adapun contoh ini az-zaidani qaimani mithalun adalah contoh lil mubtada'i bagi mubtada wal khabari dan khabar al musannayaini yang musanna keduanya sama-sama isim tasniyah. Wa fazaidani adapun lafal az-zaidani mubtadaun adalah mubtada marfu'un ialah dibaca rafa bil ibtida'i sebab ibtida. Sama ini dengan di atas. Wa alamatu rafi adapun tanda rafa'nya az-zaidani al alifu adalah alif. Niyabatan halih sebagai ganti anid dhammati dari dhamma. Kenapa tanda rafa'nya dengan alif? Isim li'annahu musannan, karena lafal az-zaidani itu adalah isim musanna atau isim tasniyah. Wa qaimani adapun lafal qaimani khabarul mubtada adalah khabar mubtada marfu'un yang dibaca rafa bihi sebab mubtada itu. Wa alamatu raf'ihi adapun tanda rafa'nya qaimani al alifu adalah alif juga li'anna karena sesungguhnya adapun lafal qaimani musannan ialah isim musanna. Wa zaiduna qaimuna, zaiduna adapun beberapa zaid qaimuna adalah berdiri siapa zaiduna. Wa hadha mithalun lil mubtada'i wal khabari al majmu'aini. Wa hadha adapun contoh ini az-zaiduna qaimuna mithalun adalah contoh lil mubtada'i bagi mubtada wal khabari dan khabar al majmu'aini yang sama-sama jamak. Zaiduna jamak, qaimuna juga jamak. Jam'a mudzakkarin saliman berupa jamak mudzakkar salim. Fa zaiduna adapun lafal zaiduna mubtadaun adalah mubtada marfu'un ialah dibaca rafa bil wawi tanda rafa'nya dengan wawu. Wa qaimuna adapun lafal qaimuna khabaruhu adalah khabarnya mubtada. Kadzalika juga seperti itu mubtada marfu'un dibaca rafa juga bil wawi tanda rafa'nya itu dengan wawu. Kenapa tanda rafa'nya juga dengan wawu? Li'anna kullan minhuma, karena sesungguhnya adapun masing-masing minhuma dari az-zaiduna dan qaimuna jam'u mudzakkarin salimun adalah jamak mudzakkar salim. Wal mubtada'u kismani, wal mubtada'u adapun mubtada kismani adalah dua macam. Zahirun wa mutmarun, zahirun berupa mubtada zahir, wa mutmarun dan berupa mubtada mutmar. Kama taqaddama, kama sebagaimana keterangan taqaddama yang telah lalu apa ma annal fa'ila kepada sesungguhnya adapun fa'il zahirun ialah zahir wa mutmarun dan mutmar. Sama juga di depan sudah dijelaskan bahwa fa'il itu ada dua, ada fa'il zahir dan juga ada fa'il mutmar. Mubtada pun juga seperti itu, ada mubtada zahir, ada mubtada mutmar. Fadzahiru ma taqaddama dzikruhu, fadzahiru adapun mubtada zahir
Ma ialah contoh taqaddama yang telah dahulu zikruhu apa sebutannya ma itu. Yakni bermaksud siapa ke musannif min qaulihi dari perkataan ke musannif yang berbunyi Zaidun qaimun wa zaidani qaimun wa zaidani qaimani wa zaiduna qaimuna. Wa dhahiru, apa sih yang dimaksud dengan fa'il dengan mubtada dhahir? Apa sih yang dimaksud dengan mubtada mutmar? Ini dia. Wa dhahiru, adapun mubtada dhahir huwa ma dalla, ialah sesuatu dalla yang menunjukkan apa ma dalla yang menunjukkan lafzuhu apa lafalnya ma ala musammahu terhadap yang dinamai bila qarinatin tanpa adanya indikasi. Contoh Zaidun fa innahu, karena sesungguhnya adapun lafal Zaidun itu yadullu ala dzati, menunjukkan atas zat itu sendiri, al maudhu'i, ya zat itu sendiri, zat topik itu sendiri, laha terhadap zatil maudhu itu bila qarinatin tanpa adanya qarina, tidak ada qarina. Ya Zaidun, ya itu Zaid sudah, tidak ada qarina apa-apa sama sekali. Berbeda dengan yang mutmar. Wal mutmaru hali adapun mutmar, mubtada mutmar, ma ialah sesuatu dalla yang menunjukkan apa ma ala mutakallimin atas mutakallim, au muhatabin atau atas muhatab, au ghaibin atau atas ghaib, bi qarinatit takallumi. Ini ada qarinanya, bi qarinatit takallumi, dengan indikasi pembicara, wal khitabi dan lawan bicara, wal ghaibati dan yang dibicarakan. Contohnya ana, ini kan ada anunya teman-teman, ada ana, siapa ana? Ya aku. Nahnu, siapa nahnu? Kami. Anta, siapa anta? Kamu. Itu kan ada korina tersendiri. Wa adapun mutmar, isim dhamir, isim yang mutmar itu muttasilun, wa huwa adapun mubtada mutmar yang qasimu ialah terbagi apa mubtada mutmar ila muttasilin wa munfasilin, kepada mubtada muttasil dan kepada mubtada munfasil. Muttasil itu bersambung, munfasil itu terpisah. Fal muttasilu ma yajibu ittisaluhu bi'amilihi wa la yaqum ba'da illa fil ikhtiyari. Fal muttasilu adapun dhamir muttasil, huwa ma yajibu, huwa ma ialah sesuatu, yajibu yang wajib, ittisaluhu apa bersambungnya ma, bi'amilihi terhadap amilnya ma. Wala yaqau dan tidak boleh terjadi, tidak boleh terletak apa muttasil ba'da illa setelah illa, fil ikhtiyari pada kondisi normal. Wa taqaddama dan telah lalu amsilatuhu apa contoh-contohnya muttasil fi babil fa'ili pada contoh fa'il, fi qawlihi di dalam perkataannya ke musannif darabtu wa darabna ila akhiri ma taqaddama, ila akhiri ma sampai akhirnya contoh taqaddama yang telah lalu apa ma. Tutanati itu adalah dhamir muttasil. Jadi tidak boleh dibaca darab illa tu. Nah, itu tidak boleh. Darab illa na. Atau darab illa ti. Tidak boleh itu. Darab illa tuma. Nah, itu tidak boleh. Itu karena dhamirnya berupa dhamir muttasil. Bagaimana kalau dhamir munfasil? Wal munfasilu adapun dhamir munfasil,
Ma ialah sesuatu yubtada'u yang dimulai bihi apa ma wa yaqa'u dan bisa terjadi, bisa terletak apa ma ba'da illa setelah illa fil ikhtiyari pada kondisi normal. Wa huwa ma asyara ilaihi wa huwa adapun keterangan itu atau dhamir munfasil ma ialah sesuatu asyara yang mengisyaratkan siapa ke musannif ilaihi terhadap ma biqaulihi dengan perkataannya ke musannif wal mutmaru itsna asyara wal mutmaru adapun dhamir mutmar itsna asyara ialah 12. Isim dhamir itu ada 12. Wahia adapun yang 12 ana ialah ana aku. Ad-dallu adapun ana itu ad-dallu ialah menunjukkan alal mutakallimi atas orang yang berbicara fi nahwi qaulika di dalam seumpama perkataanmu ana qaimun. Ana adapun saya qaimun adalah orang yang berdiri. Fa ana adapun lafal ana dhamiru raf'in adalah dhamir rafa munfasilun yang terpisah, yang munfasil. Mubtada'un ialah menjadi mubtada, mabniyun ialah dimabnikan ala sukuni menjadi ala sukuni mabni sukun fi mahalli raf'in menempati di tempatnya rafa. Wa qaimun adapun lafal qaimun khabaruhu adalah khabarnya ana atau khabarnya mubtada. Marfu'un ialah dibaca rafa juga bidhammati dhahirati dengan dhamma yang zahir. Karena ini dhamirnya berupa dhamir munfasil maka boleh dikasih illa. Contohnya ana illa qaimun, dipisah seperti itu. Atau nanti ada contoh-contohnya. Dipisah dengan illa itu nanti bisa. Ana illa qaimun. Ana adapun aku illa qaimun kecuali orang yang berdiri. Berarti saya tidak berdiri. Ana qaimun saya berdiri, tapi ana illa qaimun saya tidak berdiri. Ana adapun aku illa qaimun adalah kecuali orang yang berdiri. Kalau yang lain berdiri semuanya saya tidak berdiri. Kalau yang lain belajar semuanya, saya cuma yang tidak belajar. Tedung, makan. Itu seumpamanya. Itu kalau dikasih ilang. Wa nahnu dan nahnu. Ad-dallu alal mutakallimi anna nahnu adapun lafal nahnu itu. Ad-dallu ialah menunjukkan alal mutakallimi atas mutakallim. Wa ma'ahu dan beserta mutakallim ghairuhu adapun lainnya mutakallim atau dalam bahasa lain mutakallim ma'al ghair. Awil mu'azzim nafsahu atau mutakallim mu'azzim nafsa. Fi nahwi qaulika nahnu qaimuna nahnu adapun kami qaimuna ialah berdiri siapa kami semuanya. Fanahnu adapun lafal nahnu dhamir raf'in adalah dhamir rafa munfasilun ialah munfasil atau yang munfasil. Mabniyun ialah dimabnikan ala dhammi atas dhamma fi mahalli raf'in menempati di tempatnya rafa. Mubtada'un ialah menjadi mubtada. Wa qaimun adapun lafal qaimuna khabaruhu adalah khabarnya nahnu. Marfu'un ialah dibaca rafa juga bil wawi, tanda rafa'nya itu bil wawi dengan wawu. Kenapa rafa'nya lafal qaimuna dengan wawu? Li'annahu jam'u mudzakkarin salimun. Karena sesungguhnya adapun lafal qaimuna jam'u mudzakkarin salimun adalah jamak mudzakkar salim. Wa anta dan lafal anta bi fathit ta'i dengan fathahnya ta adal yang menunjukkan alal mukhatabi atas mukhatab fi nahwi qaulika di dalam seumpama perkataanmu. Anta qaimun, anta adapun kamu laki-laki, qaimun adalah orang yang berdiri.
Fa'an ini dirinci ini. Anta ini bisa dipreteli satu persatu. Fa'an adapun lafal an, anta itu kan an dan ta kan. Nah, fa'an adapun lafal an, dhamir raf'in adalah dhamir rafa, munfasilun yang munfasil, yang dhamir rafa munfasil terpisah. Mabniun ialah dimabnikan ala sukuni atas sukun fi mahalli raf'in, di tempatnya rafa, mubtadaun ialah menjadi mubtada. Jadi sebenarnya yang menjadi mubtada an-nya itu. Terus taknya bagaimana? Watta'u harfu hitobin. Watta'u adapun taknya itu, ta harfu hitobin adalah huruf hitobnya. Wa qaimun adapun lafal qaimun khabarul mubtada'i adalah khabarnya mubtada, marfu'un ialah dibaca rafa bid dhammati dzahirati dengan dhamma yang zahir. Wa anti dan lafal anti bikasrit ta'i dengan kasrahnya ta lil mukhatabatil muannatsati, untuk mukhatabah muannatsa. Di atas untuk kalau anta mukhatab, kalau anti mukhatabah itu. Fi nawu qaulika di dalam seumpama perkataanmu anti qaimatun. Anti adapun kamu perempuan, qaimatun adalah orang yang berdiri. Fa'an adapun lafal an dhamiru raf'in adalah dhamir rafa munfasilun yang munfasil, mabniun yang dimabnikan ala sukun atas sukun fi mahalli raf'in mubtadaun. Watta'u tinya itu harfu hitabin adalah huruf hitab. Wa qaimatun adapun lafal qaimatun khabarul mubtada'i marfu'un bid dhammati dzahirati, sama juga dengan di atas. Wa antuma lil musanna, wa antuma dan lafal antuma. Lafal antuma itu lil musanna untuk musanna. Sawaun ialah sama saja karena ada apa musanna itu, mudzakkaran ialah mudzakkar atau muannasan, baik musanna mudzakkar maupun musanna muannas itu sama-sama antuma. Bukan, jangan dibaca kalau antuma itu untuk mudzakkar. Kalau dua orang laki-laki, kalau dua orang perempuan apa? Antimu. Ya enggak seperti itu. Kalau antimu itu bukan kamu berdua perempuan, tapi kalau antimu itu adalah obat anti mabuk. Antuma qaimani. Antuma adapun kalian berdua, baik laki-laki maupun perempuan, qaimani ialah sama-sama berdiri siapa kalian berdua. Fa'an adapun lafal an dhamir raf'in munfasilun mubtada'un mabniun ala sukuni fi mahalli raf'in. Watta'u ta'nya itu tu. Watta'u harfu hitabin. Wal mimu harfu imadin. Ini sudah ini sama dengan di depan. Wal mimu adapun mimnya harfu imadin adalah huruf jaga, huruf tiang, huruf penyangga. Wal alifu harfun dalun ala tasniyati. Wa qaimani khabarul mubtada'i marfu'un bil alifi li'annahu musannan. Wa qaimani adapun lafal qaimani khabarul mubtada'i adalah khabarnya mubtada, marfu'un ialah dibaca rafa bil alifi dengan alif. Kenapa rafanya dengan alif? Sim tasniyah li'annahu musannan. Wa antum li jam'i dzukuril mukhatabina, wa antum dan lafal antum itu li jam'i dzukuril mukhatabina untuk jamak mudzakkar mukhatab. Fi nawi qaulika di dalam seumpama perkataanmu antum qaimuna. Antum adapun kalian semua laki-laki, qaimuna adalah berdiri semuanya. Fa'an adapun lafal an dhamiru raf'in munfasilun mubtada'un mabniun ala sukuni fi mahalli raf'in, sama dengan di atas ini. Watta'u harfu hitabin sama, wal mimu alamatul jam'i. Wa qaimuna, lafal qaimuna itu khabarul mubtada'i adalah khabarnya mubtada, marfu'un ialah dibaca rafa bil wawi dengan wawu. Kenapa rafanya dengan wawu? Jamak mudzakkar salim. Jamak mudzakkar salim ketika rafa dengan nasab jar. Apa contohnya ini? Qaimuna ketika nasab bunyinya jar, rafa jasam, li'annahu jam'u mudzakkarin salimun. Wa antunna li jam'il inatsil muhatabati.
Wa antunna dan lafal antunna li jam'il inasi untuk jama' inas perempuan al mukhatabati yang berbicara yang diajak bicara atau lawan bicara. Fi nahwi qaulika di dalam seumpama perkataanmu antunna qaimatun. Antunna adapun kalian semuanya perempuan, qaimatun adalah berdiri kalian semua. Fa'an adapun lafal an dhamir raf'in adalah dhamir rafa' munfasilun mubtada'un mabniun ala sukuni fi mahalli raf'in. Wa ta'u harfu hitabin wa nunu ini yang beda. Wa nunu adapun nunnya alamatu jam'in niswati adalah tanda jamak cewek. Nunnya itu adalah tanda jamak ceweknya. Wa qaimatun adapun lafal qaimatun khabarul mubtada'i adalah khabarnya mubtada. Marfu'un ialah dibaca rafa' bid dhammati dhahirati dengan dhamma yang dhahir. Wa huwa dan lafal huwa. Huwa itu lil mufradil ghaibi untuk mufrad yang ghaib. Satu orang laki-laki yang diajak yang dibicarakan. Fi nawi qaulika di dalam seumpama perkataanmu, huwa qaimun, huwa adapun dia laki-laki, qaimun adalah orang yang berdiri. Aku mancing gelak. Siapa? Tak tahu, bukan aku si laki wah. Itu pakai huwa. Fa huwa adapun huwa dhamir raf'in adalah dhamir rafa' munfasilun yang munfasil mubtada'un ialah menjadi mubtada' mabniun alal fathi fi mahalli raf'in. Huwa ini mabni. Setiap isim dhamir itu hukumnya mabni. Kan sudah dijelaskan di tariqah jurmiyah itu isim-isim yang mabni. Huwa ini mahalnya mahal rafa. Kenapa? Karena menempati di tempatnya rafa yaitu mubtada. Wa qaimun adapun lafal qaimun khabaruhu adalah khabarnya mubtada marfu'un ila dibaca rafa bid dhammati dhahirati. Kenapa lafal qaimun tanda rafa'nya dengan dhamma yang dhahir? Karena bukan isim maksur dan mausus. Bagus. Wahia dan hiya lil mufradatil ghaibati untuk mufradah ghaibah untuk cewek yang dibicarakan. Satu orang cewek yang dibicarakan. Fi nawi qaulika di dalam seumpama perkataanmu hiya qaimatun. Hiya adapun dia perempuan, qaimatun adalah berdiri, orang yang berdiri. Fahiya dhamir raf'in munfasilun mubtada'un mabniun 'alal fathi fi mahalli raf'in. Wa qaimatun adapun lafal qaimatun khabaruhu ialah khabarnya mubtada. Khabaruhu adalah khabarnya mubtada marfu'un ialah dibaca rafa bid dhammati dhahirati dengan dhamma yang zahir. Beda kalau khabaruhu hunya ini kembali. Kenapa? Ayo kenapa? Karena hu ini mudzakkar, kalau hiya muannas tak cocok. Makanya hu-nya itu kembali ke mubtada. Meskipun kalau dicari lagi isinya mubtada apa? Ya huwa hiya itu mubtadanya. Itu tapi kalau dicari dari rujukannya secara nahwu itu tidak tepat. Itu. Belajar nahwu melarat itu kan. Makanya kalau menurut saya membaca kitab dengan mengartikan dengan kedudukan mubtada, khabar, fi'il, fa'il, naibul fa'il itu disebutkan, dibaca dengan pangkat-pangkatnya istilahnya. Kalau dalam bahasa Indonesia itu disebutkan dengan pangkatnya, kedudukannya, jadi tamyiz, jadi hal semuanya. Baca kitab dengan seperti itu lebih susah daripada cuma membaca tidak diapa-apakan. Bacalah. Nanti setelah itu langsung dijelaskan. Itu lebih gampang. Karena kita tidak di otak kita tidak kerepotan ini jadi apa lah, sepenting baca. Tapi ketika seperti itu rujukannya ini kemana, ini yang akan membingungkan. Kecuali bagi teman-teman ini yang sudah biasa baca kitab, yang sudah kesehariannya itu konsumsinya bukan cuma nasi, tapi konsumsinya juga kitab setiap hari. La robana roba kitab takar.
Bental kita pada namili yo. Kita pun sare-sare itu mau pada benar bental lah tuh nih. Apa kayak ngikir apa berumah. Wa khabaruhu marfu mana tadi? Khabaruhu adapun khabarnya mubtada marfu nila dibaca rafa bil dhammati dhahirati dengan dhamma yang zahir. Wa huma dan huma lil musanna al ghaibi. Huma itu untuk musanna yang ghaib. Sawaun ila sama saja karena ada apa musanna ghaib itu mudzakkaran au muannasan. Baik laki-laki karena ada apa musanna ghaib mudzakkaran iyalah ini khabarnya karena mudzakkaran iyalah laki-laki au muannasan atau muannas sama saja. Baik muannas ataupun mudzakkar sama-sama huma itu. Finawi qaulika di dalam seumpama perkataanmu huma qaimani. Huma adapun dua orang itu baik laki-laki maupun perempuan qaimani ialah sama-sama berdiri siapa huma. Fahuma dhamir raf'in munfasilun mubtada'un mabniun ala sukuni fi mahalli raf'in. Wa qaimani adapun lafal qaimani khabaruhu adalah khabarnya mubtada. Marfu'un ialah dibaca rafa bil alifi dengan alif. Kenapa rafa'nya dengan alif? Simtasnya li'annahu musannan. Wa hum dan lafal hum li jam'i dzukuril ghaibina untuk jamak mudzakkar yang ghaib. Fi nahwi qaulika di dalam seumpama perkataanmu hum qaimuna. Hum adapun mereka laki-laki qaimuna adalah berdiri. Siapa mereka laki-laki semua? Fahum adapun lafalhum dhamiru raf'in munfasilun mubtada'un mabniun ala sukuni fi mahalli raf'in. Wa qaimuna khabaruhu adalah khabarnya mubtada marfu'un ialah dibaca rafa bil wawi dengan wawu. Kenapa rafa'nya dengan wawu lafal qaimuna? Jamak mudzakkar salim. Li'annahu jam'u mudzakkarin salimun. Wa hunna dan hunna ini yang terakhir wa hunna li jam'il inasil ghaibati. Ini yang penting ini teman-teman cukup diingat saja. Huwa ini faedah untuk apa, huma untuk apa, hum untuk apa, hunna untuk apa ini. Kalau hunna li jam'il inasil ghaibati. Jadi untuk jamak perempuan yang ghaib, yang tidak ada semuanya. Yang sembunyi, yang disembunyikan, yang dibicarakan. Kalau perempuan, kalau santri-santri yang di asrama pusat, rajin-rajin semuanya itu. Itu kan dibicarakan namanya kan. Kalau santri-santri yang di asrama pusat itu rajin-rajin semuanya, ibadahnya bagus-bagus semuanya. Bagaimana dengan di santri yang colokan di sini? Itu lebih rajin lagi itu. Perjuangan yang biasanya siang pagi-pagi tidur, perjuangan bangun itu kan perjuangannya besar, itu lebih rajin itu berarti. Kalau di sana itu kalau tidak sekolah dihukum, di sini meskipun tidak dihukum bangun sendiri itu lebih bagus itu. Jihadnya lebih besar. Bagus itu. Ya, rajin-rajin kopi kan? Iya. Yang biasanya datang ngacem beluk, jaklah saya ada setengah beluk datanglah cempetok datang. Sebiasanya bila ada je kari saparo lah parak Maria, jaklah satialah. Fi nahwi qaulika di dalam seumpama perkataanmu hunna qaimatun. Hunna adapun mereka semuanya cewek. Qaimatun ialah berdiri kepi. Apa mak mancing juga polana hafalan Al-Qur'an tak hafal, ada sesetoran. Polana surah sapuan, surah bersihan halaman tak ada bersihan sekali. Lepas mancing kepi. Fahunna adapun lafal hunna dhamiru raf'in munfasilun mubtada'un mabniun 'alal fathi fi mahalli raf'in. Kenapa sih Ustaz di sini kalau dhamir semuanya dari atas dari anta, nahnu, antuma, antum sampai ke hunna di bawah ini kok fi mahalli semuanya? Kenapa kok tidak dikatakan langsung kok i'rabnya rafa itu? I'rabnya apa? I'rabnya rafa. Kenapa kok fi mahalli raf'in?
Karena yang namanya domir itu tidak bisa rofa. Kenapa kok tidak bisa rofa? Karena isim domir itu hukumnya mabni. Kalau mabni itu tidak bisa di-i'rab. Jadi tidak bisa rofa, tidak bisa nasab, tidak bisa jer, tidak bisa jasm. Bagaimana kalau mau jadi kedudukan? Kalau menjadi kedudukan, berarti yang di-i'rab itu adalah mahalnya, tempatnya. Karena posisinya ada di sini, maka di sini tempatnya apa? Nah, itu sama seperti kalian seumpamanya di sana. Karena posisinya kalian tinggal di sini, itu di tempatnya itu. Kalian jangan duduk di tempatnya ustadz karena bukan ustadz itu. Kalau bukan ustadz tidak boleh duduk di tempatnya ustadz. Sama juga kalau isim yang mabni itu tidak boleh di-i'rab. Kalau ternyata mau di-i'rab bagaimana? Itu mahalnya, tempatnya, posisinya. Itu. Paham ya? Wa qa'imatun, adapun lafal qa'imatun khabaruhu ialah khabarnya mubtada, marfu'un ialah dibaca rafa bid dhammati dhahirati dengan dhamma yang dhahir. Titik sampai di situ. Ini adalah penjelasan di dalam syarahnya. Tsumma innal musannifa, kemudian sesungguhnya adapun ke musannif Syekh Ibnu Ajurum atau Syekh Hasan Haji rahimahullahu, mudah-mudahan menyayangi, merahmati Allahu kepada ke musannif, kepada Ibnu Ajurum, Allah siapa Allah Ta'ala. Masalah ialah mencontohkan, ini khabarnya inna. Masalah ialah mencontohkan siapa beliau, siapa ke musannif, liwuku'i ba'dihima, terhadap terletaknya sebagian dari isim domir, mubtadaan akan mubtada biqaulihi dengan perkataannya ke musannif. Kemudian ke musannif di sini memberi contoh terhadap isim-isim domir yang sudah disebutkan di atas yang kedudukannya sebagai mubtada, itu katanya. Dengan perkataan musannif biqaulihi, dengan perkataan ke musannif, nahu qaulika ana qaimun, ini sama dengan di dalam itu tadi. Nahu qaulika ana qaimun wa nahnu qaimuna. Wa taqaddama, dan telah lalu i'rabuhu apa wa taqaddama, dan telah lalu i'rabul mithala ini apa i'rabnya kedua tadi, kedua contoh itu, ana qaimun dan nahnu qaimun. Wa ma, dan contoh asbah yang menyerupai apa ma dzalika kepada contoh itu, minal amsilatis sabiqati, dari contoh-contoh yang telah disebutkan tadi. Asbah kalimat apa? Fi'il apa? Hukumnya? Ini mabni apa? Mabni fathah. Coba ditasrif bersama, tasrif lughawi asbaha. Bismillahirrahmanirrahim. Asbaha, asbaha, asbahu, asbahat, asbahata, asbahna, asbahna, asbatuma, asbatum, asbahti, asbatuma, asbatunna, asbahtu, asbahna. Paham semuanya kan ya? Paham, ini gampang masih teman-teman, tidak ada yang susah. Semoga kita cepat paham terhadap ilmu-ilmu yang kita pelajari, bisa istiqomah. Kita akhiri dengan pembacaan surah Al-Asr bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.